ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada maksud apapun. Marilah kita ikrarkan dengan kalimat tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan orang-orang yang mengikuti sanadnya sampai di akhir dunia. Pada saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya sebentar dari rekan semua dalam pertama bincang-bincang temukangan yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Alhamdulillah di sini bisa bertemu. Jadi mohon maaf saya menyerah waktunya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kalian semua, saudara-saudara saya semua di sekretariat cabang Persada kita di Purworejo merupakan amal soleh, merupakan amal silaturahim yang diterima Allah SWT. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menerima kehadiran saudara-saudara sekalian tidak bisa menyediakan tempat, apalagi dengan alhamdulillah pada malam hari ini Mas Toto tasyakuran atas pernikahan dengan Mbak Sela. Jadi kemarin tanggal berapa ya Mas? Tanggal 2 Desember. Maksudnya ini mana ini lagi kurang tes ternyata lagi jadi dilaksanakan mudah keluarga baru, keluarga kecil Mas Bunto bersama Mbak Sela diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan segera dikaruniai momongan. Amin. Kemudian mudah-mudahan dengan pernikahan itu memberikan barokah buat jomblo-jomblo. Sing jawab banter Mas Nur ini. Memberikan barokah buat jomblo-jomblo. Komen bawah. Asli jomblo, ora jomblo kahanan. Dan orang sepanang berdarahnya kok sepanang ya kita santai. Itu kemudian yang ketiga berkaitan kita akan melaksanakan ujian kepentingan yang sedianya di tanggal 24 Januari setelah kita koordinasikan dengan pihak Polres ya. Tapi saya yakin pelaksanaannya di Pituro aman lancar. Ya, kalau pelaksanaannya di Pituro nopo masalah pelaksanaannya dulu terdeteksi. Cuma karena pelaksanaannya di Tuban ya, gimana lagi ya, kita harus mengikuti. Jadi untuk Polres ya, jadi mohon maaf kemarin juga kita masih koordinasi. Intinya apa yang memberatkan dari seperti kita mengikuti aturan ya, memang pelaksanaan PSBB ya
tadi itu ada beberapa halangan yang kemudian kalau dilanggar kita makanya kita mengikuti ya, karena kalau melanggar itu ada ranah hukum ya. Jadi pelanggaran hukum yang kemudian bisa diproses yaitu melanggar undang-undang kekarantinaan. Nah, itu tapi seperti yang dialami oleh Habib Rizik itu melanggar undang-undang kekarantinaan itu minimal 5 tahun. Maka dari itu kita harus hati-hati dan kita sudah berkoordinasi dengan Polres. Nah, kita tidak lain mengadakan kegiatan terus mengumpulkan seperti ini apa nanti terus dimasukkan hukum yang beliau bilang lawan kocok dewi paling mereka membubar katanya seperti itu. Nah, jadi kalau kenaikan kita bisa mengikuti. Jadi untuk sambung dan lonas itu kita laksanakan di ranting masing-masing. Ya. Yang penting di sana kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kenaikan di Gebang, karena pada waktu yang lalu kita tidak jadi melaksanakan. Nah, aku sendiri ya istilahnya sebagai shock terapi kasihan Mas Isan ya. Jadi kasihan Mas Isan kalau ini tidak jadi dilaksanakan di Gebang lagi ya. Padahal saya sebenarnya tahu persis nek laksanakan di Pituro opening pinggir pantai ono serae Mas Firmanto tak kira ya aman karena tidak terdeteksi oleh polisi, karena yang jelas kanit intelnya Gebang kui laku. Jadi apa-apa selalu koordinasi dengan Polres. Tuh kalau itu Anda cukup konsol dewi ya masing-masing. Termasuk mungkin kalau di beberapa ya itu karena ada Mas Marto mungkin ya bisa lobby sama kanitnya, saya rasa juga bisa dilaksanakan. Cuma kita menghargai jerih payah daripada Mas Isan, ya tetap kita laksanakan di Gebang. Kita laksanakan di Gebang karena pelaksanaan enggak malam, pelaksanaan siang, dan itu ada rencana untuk diklat Pamanter dan diklat pelatih itu di tanggal 29, 30 dan 31. Itu kalau kemarin itu saya dengar itu 29, 30 itu diklat pelatih, kemudian tanggal 31-nya itu diklat Pamanter itu. Jadi itu ya. Kemudian ini berkaitan dengan pendaftaran ya. Pendaftaran untuk diklat pelatih itu satu orang 150.000. Jadi hari 29 sama 30, tapi jadwalnya kok sampai 31. Kemudian diklat Pamanternya itu juga 150. Berarti satu orang kalau mau ikut sekalian diklat Pamanter berarti 300. Tapi menurut saya karena kita mau kenaikan tanggal 31 cukup mengikuti diklat pelatih saja itu. Jadi diklat Pamanter nanti kita sebenarnya diklat Pamanter kita bisa di sini ya. Jadi kita bisa di sini nanti kalau
kita mengadakan karena itu juga kalau di Pamter itu kan enggak cuman dari pihak kita enggak, tapi juga ada dari tentara yang melatih itu. Jadi kita mungkin berhubungan dengan Kodim atau dengan Koramil itu. Kalau mungkin kita laksanakan mosok di Klat Pamter kok nang kota. Di Klat Pamter yo ana munggah gunung kembang barang. Nah orang munggah gunung kembang yo munggah gunung Lawu. Munggah gunung perahu yang cerak. Gunung Tugel mungkayo nganggo motor piye. Jadi itu ya, jadi gimana cuman itu untuk diklat pelatih sama diklat Pamter itu sudah fix apa belum? Masalahnya itu kan berkaitan juga dengan pelatihnya itu kan dari pusat Madiun, jadi dari DPP Dewan, kemudian dari Gudang siapa, kemudian dari Gerabak siapa itu. Lah mengenai pendanaan ya, mengenai pendanaan yo dibroyo bareng ya toh. Setuju enggak kira-kira? Jadi sing mangkat karo sing Mbah Muji mau ikut ya boleh. Muji. Nah ini calon yang pelatih cabang ranting Purwodadi sama anu kok sama Banyurip kok. Ya Mbah Muji. Hah? Urip kok. Urip. Ketua rantingnya Mas Roji dia loh. Banyurip ketua rantingnya Mas Roji. Kok menindak ada piye toh? Ada ranting Purwodadi Mas. Oh, Sedang Sari. Sedang Sari Purwodadi kok endi toh? Oh. Banyurip sama Purwodadi. Mantap. Perbatasan. Ya jadi itu nanti sebelum tanggal itu ya, sebelum nanti fix mungkin sekitar tanggal 20 nanti tak tanyakan lagi ke Mas Agung Purbalingga ya. Nanti benar, kalau benar nanti kita kirimkan satu-satu ya. Nanti untuk biaya ya mohon nanti kita dibroyo bareng. Nah, iuran bareng itu nanti buat daftar di sana gitu. Karena untuk kepelatihan ini penting karena yang dibahas itu kan senam jurus ajaran ya. Jadi senam jurus ajaran dan senam jurus ajaran. Mengikuti lah, dapat mengikuti mereka berkumpul. Ale, Mas, kenapa? Ada sekolah ini kan itu kawan saya itu. Dan itu pengumpulannya kapan, siapa? Nanti waktu apa waktu di acaranya atau sebelumnya gitu.
pelaksanaan tanggal 31 naikkan bahwa masih tapi ngapun kan mantap itu kan setelah itu untuk persiapannya di Gebang itu kalau bisa sebelum 1 minggu itu udah siap. Intinya biar nanti sekarang kalau pikiran untuk tes tempatnya aja tempatnya rencana sama meja kursinya siap nanti tinggal pakainya tinggal bikin kali Mas Wan bilang mempersiapkan tes-tesan tanggal 31 nih. Kados tempat namun tempat kali nopo menjumur sini kemudian saya menawi Pak Bayan mungkin tindak dan Purbalingga DRI diklat pelatihan di kali disiapkan sih mungkin saya senang kan di sopor bisa banget ya Pak Mas. Rencana itu kan babat rumput itu kan minggu tanggal 24. Kan urusan itu 20 kali 10 kan ini. Iya, makanya kan bilang iya. Moga didata mawon iku sing badhe nderek pertama sing mawon. Langsung kan Ya. baru makan kawan Grup iki. Tentang grup biasanya buatan kami nyimak, buatan kami mawon sediawan Pak. Lepolin tune saking Gebang Mas Wawan. Jenengan oh nggih. Kang Dikin. Arif Pak. Arif diklat urutan ini. Mas Latif itu mau diklat nopo mau dirai koordinasi dengan lo. Bang tak pas lagi rencang-rencang itu niku lho. Oke, jadi koordinator kan. Apa Mas Har?
Iya, mudah-mudahan pada kawan sama ngurus. Selanjutnya, jadi untuk kenaikan tetap tanggal 31 nanti yang diklat akan kita kondisikan. Untuk ranting Purwodadi monggo siapa? Mungkin Kebumen juga ada mungkin Mas, nanti yang Kebumen ya. Saudara-saudara yang dari Kebumen, tapi Kebumen kayaknya juga udah mengirimkan yang ke Madiun misalnya. Jadi untuk pembahasan kenaikan dan yang ke diklat pelatih dan selesai. Jadi itu kemudian kalau misalkan Purworejo butuh untuk relawan suntik vaksin, bagaimana kalau SHTRAT ini mengajukan untuk suntik vaksin, ini gimana? Vaksinnya disuntik. Soalnya kan ini kan pas kebetulan kita pertemuan, kemudian tadi dari grup ketua cabang pusat Madiun tadi menyampaikan, ada yang menyampaikan seperti itu ya. Memang karena masih adanya pro kontra ya di masyarakat itu tentang imunisasi. Jadi imunisasi vaksin itu tidak semua orang mau, bahkan banyak yang menolak kayak gitu. Sementara ini program pemerintah itulah gimana dengan cabang-cabang persaudaraan sejahtera. Jadi kita nanti saya akan menyampaikan kepada Korwil ya, kalau misalkan kita nggak sanggup kan untuk Purworejo kita nggak sanggup. Jadi karena ini amanah dari Korwil ya, jadi tak sampaikan. Memang nggak sanggup kan nggak apa-apa. Jadi untuk Purworejo belum sanggup, soalnya pendekar Purworejo wedi karo jarum suntik. Sanggup perwakilan. Masalahnya nek jarum suntik itu
Jadi nanti tak sampaikan begitu. Mas saya bukannya apa-apa kok. Soalnya anu nih pernapasannya lumayan. Mana jarum suntik itu kan repot kita ya toh. Makanya bener Mas Punto. Letekok vaksin ini tumbuh ora. Jadi aku arahnya ya ke situ gitu loh. Wah iki mantan ayat. Lagi ya nek jarum suntik wis ra ompan ya kudune tumbuh ya kan gitu. Tuh makanya yo aku tanggap istilahnya gitu yo. Tuh tanggap mintanya diminum kan ora untuk memang itu diminum. Dan nanti saya tak alasan sama Mas Sabto ya. Nek tubuh siap lah tapi nek disuntik ora siap. Padahal ora mungkin diombe. Dawet wae sing diombe. Dan bagi yang memegang pelatih ya, harap diperhatikan yang memegang siswa harap diperhatikan ya. Jadi kondisi psikologi siswa yang tidak sama, lagi kecapean banget, lagi punya masalah, lagi apalah. Kita belajar untuk melihat psikologis dari siswa ya. Ada yang mengikuti, cuman dari kita nggak ada, maksudnya nggak semua orang bisa lihat. Nah ini adalah cobaan buat yang latih, bukan cobaan, tapi itu adalah ilmu ya. Ilmu buat pelatihnya, gimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut gitu. Jadi kalian sudah sangat luar biasa sebenarnya ya, kalau kalian bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan. Kayaknya kita merasa bahwa diri kita, aku istisaksi dari warga, tapi kok aku ranti apa-apa. Betul biasanya. Jadi pinginnya kayak iso kok aku iso apa-apa. Padahal mungkin dulu waktu kita jadi siswa ini jadi warga, nggak cuma pingin seperti itu, mungkin pingin yang lebih. Nah itu harus digali dari diri sendiri ya, digali dari diri sendiri. Itu pernafasannya buat berapa itu kemudian ditingkatkan. Makanya musuh paling berat itu adalah musuh diri sendiri, bukan orang lain. Nah, malesnya kita itu musuh kita, malesnya kita. Kemudian roto ongkrungannya kita itu juga musuh kita itu. Nah, jadi ongkrungan senangnya dia dulu ongkrungan. Nah, itu jadi itu musuh kita yang harus kita lawan. Jadi supaya kita bisa seperti halnya tujuan dari pendiri Persaudaraan Tritate, yaitu menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi untuk tahu benar dan salah menjadi berbudi luhur itu sudah berat, tahu benar dan salah itu menjadi lebih berat. Karena apa? Ya, orang yang berbudi luhur itu sudah otomatis harus bakti kepada penciptanya, entah agamanya apapun ya, karena Tritate bukan agama.
ekstratif bukan agama. Jadi dengan agama apapun, cara kalian mendekatkan diri kepada penciptanya itu gimana caranya? Yang Katolik caranya gimana? Yang Buddha caranya gimana? Yang Hindu caranya gimana? Yang Islam juga caranya gimana? Nek saya tahu nih yang Islam, karena orang Islam ya, yang Islam, maaf mungkin ada yang berkeyakinan lain ya. Jadi orang Islam itu kan yang pertama itu mesti mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Nah, secara sengaja atau tidak sengaja ya, kadang-kadang kita cinta kepada Allah ya, kita bilang kepada Allah, kita bilang cinta kepada Allah, tapi kita masih terus melaksanakan apa yang menjadi larangannya. Itu ya. Jadi kalau kita benar-benar, kita harus benar-benar bisa meninggalkan larangan dari Allah, baru kita bisa disebut cinta. Ya, Mas Latif. Nah, ini Pak Kiai ini jadi Mas Latif gitu. Nah, ini keesaan. Itu jadi bagi yang beragama Islam ya, marilah kita nggak bisa terus menjadi orang yang istilahnya tidak sama sekali meninggalkan larangan Allah. Kita masih sering larangan Allah kita kerjakan. Nah, terus solusinya gimana? Masih kita bilang cinta kepada Allah, tapi kita masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Caranya ya istighfar yang banyak ya. Jadi Kanjeng Nabi yang tidak punya dosa saja sehari semalam istighfarnya minimal 70 kali. Apalagi kita ya, kita yang banyak melanggar larangan Allah ya, harus lebih banyak lagi. Kuncinya banyak istighfar, kemudian banyak berzikir, yaitu dengan membaca la ilaha illallah. Insya Allah itu akan mengurangi dosa kita yang kita kerjakan karena larangan Allah tadi kita masih mengerjakan. Kemudian yang kedua ya, kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Nabi ya, tapi kita masih jarang mengikuti ajaran-ajaran Nabi ya. Nabi dengan orang miskin ya, Nabi dengan anak yatim itu sayang. Cuman kita kadang-kadang dengan orang miskin itu kadang-kadang cok-cok ono wong jaluk-jaluk malah disentak. Enggak ngasih enggak apa-apa, yang penting jangan dicaci, yang penting jangan dimaki. Itu menandakan keluhuran budi kita, budi pekerti itu di situ ya. Kita menghargai orang yang di bawah kita, itu baru kita punya budi pekerti. Jadi orang yang kelihatannya di bawah kita tapi kita mampu menghargai, itu kita sering ngobrol, sering bareng dijak ngobrol nggak risih. Lah ini ajaran di SHTRT itu kan seperti itu ya. Jadi nggak memandang pekerjaannya apa, jabatannya apa. Ketika sudah pakai pakaian hitam ya kita sama. Podo-podo SHTRT, sing pemulung bandara ya podo itu. Pemulung bandara malah diteake. Lebih perusahaan pesawat ngono mah tiba dalam kono kabeh adole. Ya Mas, intermezzo Mas. Itu jadi
ya yang mungkin kerja di punya jabatan ya di sini sama, kita sama. Jadi orang S1 nggak memandang siapa kamu siapa aku, awake dhewe padha. Ya, yang satu minum kopi, yang lain juga minum kopi. Si ono oli papat, nek sing ora kuri. Nah, nek sing urung ya, nek misalkan masih kurang ya dibagi wong loro, ki wong SH. Ya kan? Itu. Zaman dulu aku Mas, boleh tanya Mas? boleh. Tapi agak menyimpang. Monggo Mas. Mau tanya Mas, maksudnya filosofinya Blangkon itu apa Mas? Soalnya saya pernah ditanya. Malah tidak belajar ketua apa lho. Jawabannya Mas nggih. Pun nggih. Jawabannya kula mboten ngertos ya. Loh, daripada tak jawab salah, orang kurang ngerti ilmunya, sok golekin teh kok mbak Google ora apa-apa. Padahal sing tekok wis ngerti jawabannya mengetes aku. Tapi aku ora ngerti. Tapi nek tanyanya Mas kok jenengan nganggo blangkon iki piye karepe ya, itu tak jawab. Blangkon itu kan budaya Jawa. Blangkon budaya Jawa. Aku suka dengan budaya Jawa. Ya. Jadi aku suka dengan budaya Jawa. Jadi nek nang Yojo no jadilan zaman jaman cok nonton jadilan. Ya. Nek nang Batam no ledek Mas Gianto ngibing ning ledek ya. Tahu ngibing ning ledek. Nah, ning Batam aku yo seneng nonton ledek gitu. Jadi kemudian tak lihat loh yang Suro kok yang nganggo blangkon. Kemudian Mas Maji kok yang nganggo blangkon. Kemudian Mas Isbiantoro dan Mas Murjoko juga nganggo blangkon. Oh, berarti ini budaya Jawa yang perlu diuli-uli. Tidak hanya pencaknya saja, tidak hanya senam jurusnya, tapi kita dalam perilaku keseharian yo pesilat mosok ini aku ora sarungan ya kan, kudune yo nganggo komprangan gitu. Jadi kita seperti halnya di situ bumi dipijak ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu SH Trate juga seperti itu. Jadi orang SH Trate dimanapun dia tinggal itu bisa mekar, bisa berbunga. Maksudnya tetap bisa memberikan sinar kepada orang di sekitarnya. Itu jadi orang SH Trate walaupun itu hidup di lingkungan yang kotor ya, bunganya tetap naik. Kemudian daunnya juga tidak tenggelam, tapi daunnya tetap di atas permukaan air. Nah, itu diharapkan orang SH Trate ketika hidup di lingkungan yang kotor itu juga tidak tenggelam ikut arus di situ, tidak, tapi dia bisa hidup mandiri di atas permukaan orang-orang yang
kehidupannya masih belum baik dan akan menjadi contoh membawa orang-orang yang kehidupannya belum baik mungkin dari segi agama itu bisa mengikuti orang SS tersebut untuk mencerahkan seperti itu. Kira-kira Mas ya, ada yang salah sok gampang tak penelitian menaik. Mas. Nggih, misalnya sanese nggih saged kadang bikin kita emosi ya. Jadi itu bukan mengukur emosi kita. Gimana caranya biar kita melihat yang seperti itu menjadi hal yang biasa. Jadi kita kembalikan ya pancen aku ki wong elek, dadi arek elek ya monggo gitu. Jadi alhamdulillah mungkin ya. Tapi dari jalan itu ya cok gitu loh. Ya di story di WA mungkin ya ada tersirat namaku di situ. Jangan marah, yo pancen. Video ke wong elek gitu. Elek yo wis ben lah kan gitu. Jadi tidak usah terus emosi itu. Wong ketua cabang itu kan ajar kita ini kena laki-laki. Enggak usah. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi kita wes digawe apa wes apa. Jadi itu yang mudah-mudahan mereka yang seperti itu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan ampunan, terus diberikan kesehatan. Itu. Jadi jangan sampai kita terpancing oleh medsos yang kemudian apalagi kita sampai ngelarani duluan ketemuan ngelarani duluan ya itu memang yang diinginkan mereka. Jadi nek kita sudah sampai ke ranah itu ya, kita tidak akan bisa minta damai karena mereka memang menginginkan seperti itu. Jadi kita nggak bakalan ya wes kekeluargaan udah nggak bisa. Jadi nek sekali kumpul terus mereka akan besok akan dibawa ke kepolisian, terus tidak ada kata damai. Jadi penganiayaan, makanya kita harus hati-hati jangan terpancing emosi ya. Itu. Jadi itu yang saya harapkan dari dulur-dulur semua ya. Jadi agar tidak timbul permasalahan. Cuma baik silakan kalau kita ada kegiatan di foto atau di video kemudian di share di grup kita nggak masalah. Kan di grup kita nggak di grup mereka. Ini yang tidak boleh di share di grup mereka, itu nggak boleh. Nah, karena aku terlalu panas. Tapi nek di grup PDW kemudian mereka melihat yo sama PDW tidak delok barang